Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Hendy Purwaningsih, guru kelas 5 di SD Negeri 016 Marsawa, Kecamatan Sentajoraya, Kabupaten Kuantan, Singingi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 9233410284, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan di kelas 5. Materi tematik, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 6, organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran saya di masa yang akan datang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Ibu sayangi, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di sekolah yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita. Salawat beriringkan salam, semoga senantiasa tercurah kepada teladan yang baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak semuanya, mari kita duduk yang rapi. Kita awali pelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baik, seperti biasa Ibu absen dulu, Ibu cek kehadiran anak-anak semuanya. Alvarez Hernawan, Ananda Dwi Tirta, Andi Setiawan, Arjuna Safitra Jaya, Dodi Arwinsyah. Untuk meningkatkan cinta tanah air kita kepada negara kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Pelajaran kita hari ini masuk kepada pembelajaran 6, organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Coba Ibu tanya kepada anak-anak semuanya, apakah di rumah memiliki hewan peliharaan? Punya. Coba Ibu tanya kepada Sakila, apa hewan peliharaanmu Sakila? Kucing. Kemudian kepada Reuri, apa saja hewan peliharaan di rumahmu? Oh, lengkap ya hewan peliharaan Reuri, ada kucing, ada ikan, dan ada ayam. Ada tidak yang tidak punya sama sekali hewan peliharaan? Punya semuanya ya. Kalau ada yang
tidak punya sama sekali, minimal di lingkungan rumah kita selalu melihat binatang, baik yang besar maupun yang kecil. Contohnya apa yang kecil? Semut. Itu tidak mungkin tidak ada di rumah kita, selalu ada. Kemudian cicak. Cicak ada selalu di rumah kita kan? Ada. Ya, jadi anak-anak semuanya memiliki hewan peliharaan. Nah, sekarang dengan apa hewan-hewan yang ada di sekitar kita tersebut bergerak, anak-anak? Dengan kaki ya. Kemudian ada juga dengan perut. Kemudian ada juga yang dengan sirip. Oh ya, ikan tadi, reuri ya. Reuri tadi binatang peliharaannya ikan. Hewan peliharaan kita selalu bergerak. Kemarin kita sudah belajar apa itu bergerak? Berpindah tempat. Ya, bergerak artinya adalah berpindah tempat. Tidak mungkin binatang kita itu hanya diam terus di situ. Dia akan selalu bergerak. Karena apa? Hewan termasuk makhluk hidup. Salah satu cirinya adalah bergerak, yaitu berpindah tempat. Nih, dengan belajar organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata ini anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Dengan membaca teks bacaan organ gerak hewan, anak-anak diharapkan dapat menemukan ide pokok dalam teks bacaan dengan benar. 2. Melalui tayangan video, anak-anak dapat mengidentifikasi hewan yang termasuk hewan vertebrata dengan benar. 3. Melalui tayangan video, anak-anak dapat mengidentifikasi hewan yang termasuk hewan avertebrata dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang keempat, nanti melalui diskusi kelompok, anak-anak dapat menganalisis alat gerak hewan vertebrata. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, anak-anak dapat menganalisis organ gerak hewan avertebrata. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian, selain itu, anak-anak juga nanti Ibu bagi menjadi 5 kelompok untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Sekarang, sebelum Ibu terangkan lebih lanjut, silakan anak-anak buka buku pelajarannya. Kan dibaca organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Dibaca dan diamati gambar-gambar yang tertera di sana. Sudah selesai bacanya? Sudah. Ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. Paragraf yang pertama. Baik, bagus. Nah, dari paragraf-paragraf ini anak-anak semuanya, kita akan menentukan ide pokok paragraf.
ide pokok paragraf? Atau apa yang menjadi inti dari paragraf tersebut? Ingat, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kalau begitu, mari kita tentukan ketiga paragraf ini apa-apa saja pokok pikiran yang terdapat di dalamnya. Paragraf 1. Siapa yang bisa menyebutkan? Zain, pinter, Zainus Soleh. Paragraf 1 apa? Ide pokoknya, betul? Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Kemudian, organ gerak makhluk hidup berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Itu merupakan kalimat pengembang atau kalimat penunjang untuk mendukung ide pokok. Kemudian paragraf 2, siapa yang tahu? Nopi, pinter Sakila. Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Betul? Betul, bagus sekali Sakila. Ide pokok paragraf 2 adalah hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, ini paragraf 3. Siapa yang tahu apa ide pokoknya? Berarti ide pokok paragraf 3 adalah vertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, paham sampai di sini? Vertebrata dan hewan vertebrata itu beda atau tidak? Beda. Sangat berbeda. Untuk lebih memperjelas lagi, hewan vertebrata, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar buaya. Silakan diperhatikan. Apa yang nampak oleh anak-anak semuanya? Ada tulang. Nah, hewan vertebrata itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah kelompok apa coba di bukumu? Pisces, pintar. Kelompok Pisces. Apa itu kelompok Pisces? Kelompok ikan. Berarti semua ikan termasuk hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, baik hewan kecil maupun ikan yang besar. Anak-anak tahu ikan teri kan? Kecil atau besar kalau ikan teri? Kecil, tapi walaupun dia kecil, dia tetap memiliki tulang. Sehingga ikan teri termasuk ke dalam golongan hewan vertebrata. Ikan apa yang jelas tulangnya kalau kalian makan? Sedang makan. Pinter, patin. Jelas tulangnya, besar-besar ya kan? Kemudian ikan apa lagi yang sering anak-anak makan? Ikan nila. Nah, itu tulangnya. Nampak kan? Seperti ini anak-anak. Ikan lele. Ya, ikan lele juga. Dia juga memiliki tulang. Karena ikan lele termasuk kelompok Pisces. Nah, nih perhatikan tulangnya. Ya. Bisa dilihat? Bisa dilihat. Ya, selain itu anak-anak juga sering melihat langsung tulang ikan ketika sedang makan ikan, ya. Kemudian golongan yang kedua, golongan apa? Amfibi. Golongan amfibi. Apa itu amfibi? Pinter. Hewan yang dapat hidup di 2 alam. Nampak tulangnya anak-anak? Nampak ya?
Kemudian golongan yang ketiga, golongan apa? Golongan reptil. Contohnya adalah buaya. Ini gambar tulangnya, anak-anak. Apalagi yang tergolong ke dalam reptil? Kura-kura. Apalagi? Ular, kadal. Apalagi? Komodo. Ya. Kemudian golongan yang keempat, Aves. Apa itu Aves? Hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Baik Aves yang bisa terbang maupun Aves yang tidak bisa terbang. Semua adalah termasuk golongan hewan vertebrata. Ada Aves yang tidak bisa terbang? Apa contohnya? Ayam, itik, angsa, apalagi kalkun. Burung puyuh bisa terbang atau tidak? Burung puyuh? Oh, pendek ya, bisa terbang tetapi pendek. Kemudian kalian pernah lihat mentok? Mentok bisa terbang? Bisa, tetapi tidak selincah burung. Mentok terbangnya hanya rendah ya, dalam jarak pendek. Tetapi mentok, ayam, kemudian itik itu tetap digolongkan ke dalam Aves atau kelompok burung, yaitu hewan-hewan yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Sampai di sini ada pertanyaan. Kelompok yang keberapa lagi? Kelima, hewan vertebrata kelompok 5 adalah hewan mamalia atau hewan yang bagaimana? Menyusui. Dia berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Banyak di sekitar kita contohnya, anak-anak. Apa misalnya? Sapi, ya jelas sapi. Kemudian kucing, domba, kambing. Nah, ingat anak-anak semuanya, hewan mamalia ini ada yang hidup di darat, ada juga yang hidup di air. Coba sebutkan contohnya mamalia yang hidup di air. Kelompok hewan yang kedua adalah hewan avertebrata. Hewan avertebrata. Silakan dibaca lagi apa hewan avertebrata. Tadi kita juga sudah menentukan di ide pokok tadi. Ini adalah contoh hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Pernah anak-anak lihat ini? Apa ini namanya? Ini adalah apa namanya? Ya, ada yang bilang bekicot, ada yang bilang siput. Ini lagi, Ibu bawa beberapa ya. Nampak? Ini tidak punya tulang ini anak-anak. Ini tidak memiliki apa? Tidak memiliki tulang. Ini juga bekicot kecil. Selain bekicot, Ibu juga membawakan apa ini namanya? Serangga, belalang. Belalang juga termasuk binatang yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini. Apa ini? Ini adalah belalang. Nampak? Ya, dia terbang ya. Biarkan dia terbang. Itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ini juga. Nah, dia apa? Terbang. Biar aja dia terbang ya. Apa contoh yang Ibu bawa tadi? Yang pertama, bekicot. Yang kedua, belalang. Ada lagi yang ketiga yang Ibu bawa
contoh selanjutnya. Apa itu? Coba lihat ke sini. Ya, contoh selanjutnya yaitu jangkrik. Ini adalah hewan avertebrata. Pernah kalian lihat ini? Pernah. Ibu membawakan contoh ini supaya anak-anak mudah mengerti. Ya. Contoh selanjutnya. Kalian takut nggak? Apa ini? Ini cacing. Ini adalah hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, masih semangat untuk belajar hari ini? Ya, silakan bertepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Agar lebih semangat lagi pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menonton video. Silakan disimak. Bagus videonya anak-anak. Berkaitan dengan pelajaran kita pada hari ini. Ya, tentang hewan vertebrata dan hewan avertebrata beserta organ geraknya. Vertebrata, adakah yang bergerak dengan menggunakan sayap? Apa tadi? Misalnya burung. Ada yang bergerak dengan menggunakan perut. Ada yang bergerak dengan menggunakan kaki. Apa contohnya? Sapi, anjing, kuda. Begitu juga dengan hewan avertebrata. Ada yang bergerak dengan menggunakan perutnya. Contohnya apa yang bergerak dengan menggunakan perutnya tadi? Ya. Kemudian ada yang bergerak dengan menggunakan perutnya lagi. Contohnya adalah cacing. Ya, ini bergerak dengan menggunakan perut. Selain itu, anak-anak juga, kalian juga tadi sudah melihat bahwasanya hewan avertebrata yang lain adalah hewan dalam kelompok serangga. Sudah Ibu bawakan tadi contohnya. Ada jangkrik. Ada apa tadi? Ada belalang. Kemudian semut. Kalau semut banyak sekali di lingkungan kita. Kemudian ada kecoa. Ada apa lagi? Ada laba-laba pinter. Kemudian ada juga lipan. Ada juga kalajengking. Itu adalah hewan-hewan avertebrata. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Bu, Ya. ikan menggunakan apa yang bergerak? Ikan bagus. Nopi. Nopi bertanya. Ikan menggunakan apa bergeraknya? Coba siapa yang bisa menjawab? Nah, pinter ya Nopi. Itu sudah dijawab sama kawannya. Sudah Ibu terangkan juga. Kemudian juga tadi ada di tampilan video. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip. Baiklah Ibu bagi. Sudah ada 5 kelompok. Tugasnya adalah mengisi lembar kerja peserta didik dengan mengikuti petunjuk yang sudah Ibu tuliskan di dalam LKPD tersebut. Silakan anak-anak kerjakan LKPD yang amati gambar-gambar yang ada di dalam LKPD. Kolom ketiga menentukan dia gambar yang kamu amati tersebut, gambar yang terdapat di dalam LKPD tersebut apakah tergolong vertebrata atau avertebrata. Ini selesaikan dulu satu-satu. Siapa dulu yang mau? Ya. Ayo sama-sama dikerjakan.
Jangan hanya satu teman saja yang bekerja, melainkan bersama-sama. Kalau ada kesulitan, boleh bertanya kepada ibu guru. Ya. Yang nomor 2, ada kakinya atau tidak nomor 2? Ada. Berarti sudah bagus kelompok 1. Tunggu. Ya, pintar. Ya udah, kalau nggak mau nulis ikut mikir ya. Kita tunggu teman yang lain ya. Petanya silakan ditulis. Kelompok 1, siapa saja anggotanya? Oh, pinter, sudah ditulis kelompok 1. Iya. Pinter. Sudah kelompok 4. Kalau sudah dicek lagi kelompok 4 karena baru selesai. Kelompok 3 sudah dicek lagi? Sudah ditulis nama kelompoknya? Mana? Siapa saja? Silakan ditulis. Ibu lihat kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah selesai semuanya, ya kan? Coba tunjuk tangan yang kelompoknya belum selesai. Tidak ada, sepertinya semuanya sudah selesai. Kalau begitu sekarang Ibu minta anak-anak untuk menampilkan hasil diskusinya. Kelompok 1 sampai kelompok 5, siapa yang mau tampil duluan? Mantap, kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan, siapa juru bicaranya yang kelompok lain mendengarkan ya? Silakan Lamtiur. Yang mau bertanya atau menanggapi? Tidak ada? Sudah paham? Baik, silakan duduk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Kelompok selanjutnya, Ibu persilakan. Kelompok 2. Baik. Kerjakan oleh kelompok 5 sudah benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Hasil kelompoknya silakan dikumpulkan kepada Ibu Guru. Kemudian silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, Ibu akan mengambil nilai evaluasi, di mana evaluasi ini harus dikerjakan oleh anak-anak secara sendiri-sendiri. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah lembar evaluasi. Soalnya berbentuk objektif. Anak-anak tinggal melingkari mana jawaban yang kalian anggap paling benar.
Kalau kalian tadi mengikuti pelajaran dengan baik dan melaksanakan tugas kelompok dengan baik, insya Allah dapat mudah melaksanakan atau mengisi soal evaluasi ini. Jangan lupa diberi nama di sini. Ya betul, Sakila. Silakan diberi nama. Apa nak? Oh iya benar. Sudah? Bagus. Silakan dikumpulkan ke depan ke Ibu Guru. Anak-anak semuanya, kita sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok, juga sudah mengerjakan soal evaluasi. Mari kita simpulkan bersama pelajaran kita. Yang pertama, hewan dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Coba di antara anak ibu sekalian, siapa yang tahu arti hewan vertebrata? Bagus. Sakila, silakan Sakila sebutkan. Hewan yang memiliki tulang belakang. Benar anak-anak? Benar. Di dalam LKPD-mu tadi, adakah hewan yang tergolong hewan vertebrata? Ada. Sapi, ayam, harimau, burung dan ikan. Masing-masing sudah anak-anak tuliskan tadi organ geraknya apa, kemudian fungsinya juga apa. Kita ambil contoh yang pertama di LKPD. Yang pertama yaitu sapi. Organ geraknya adalah kaki. Kemudian sapi tergolong hewan vertebrata. Fungsi dari kaki sapi adalah untuk berjalan. Bagus. Silakan tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Nah, itu adalah hewan vertebrata. Yang kedua, hewan avertebrata. Silakan tunjuk tangan siapa yang bisa menjawab. Nampaknya Zen bisa menjawab. Silakan Zen. Bagus, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Di dalam LKPD anak-anak semuanya tadi, apakah ada hewan avertebrata? Ada. Nomor 4, bekicot. Apalagi? Nomor 5, cacing. Nomor 7, belalang. Dan nomor 10. Apa nomor 10? Gurita. Nah, baiklah anak-anak semuanya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia itu terdiri dari apa? Tulang dan otot. Oleh karena itu anak-anak baca buku tema satunya di rumah, yaitu tentang sistem gerak pada manusia, agar pada saat anak-anak semuanya sudah duduk di kelas dan mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, mudah memahaminya karena sudah membaca di rumah. Boleh dirapikan bukunya. Mari anak-anak semuanya duduk yang rapi. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.